Episode ke-97 mendekati episode ke-100 ya. Betul. Ya. Podcast Cedik Geni selalu menemani Dimas, Diajeng dan Netralis. Ini kita hari Kamis nih ya. Gak seperti biasanya karena kita punya tamu istimewa. Spesial. Jumat. Nah, kita akan berbicara tentang berbagai macam bukan berbagai macam. Satu sisi terkait dengan kota Tuban. Yap. Sejarahnya seperti apa? Akan kita kulik. Masih bersama saya Denny Sumirat di sini dan rekan saya Rina Prameswari serta Itu Suwardono akan menemani Dimas, Diajeng dan Netralis tentu saja di podcast Cedik Geni Open Your Mind. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan dan memberikan salam terlebih dahulu, ini tugasnya Diajeng ya, memperkenalkan narasumber kita, sinten, dari mana, kabarnya seperti apa, gitu. Oke. Monggo. Terus kesini mau ngapain? Iya. Atau hanya duduk manis di kursi panas? Enggak ya. Nah, Dimas, Diajeng dan Netralis di episode yang ke-97 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat apa ini? Profesional. Profesional, terus Tetua ya. tetua dan tahu sejarah serta seluk beluk Kota Tuban. Tidak hanya seluknya, beluknya juga. Pupuk belum. Sak beluk. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Swanto selaku pemerhati sejarah. Waduh, ini sejarah ini. Jika Selamat kita datang Kang Mas. Siap, selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya? Pangestu nih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap kita berbicara dan menguak sejarah ini. Monggo. Kok menguak sih? Apa yang enggak? Menguap. Kalau menguak itu ibarat kata apa? Nguak gitu loh. Menguap. Oh, ngomong. Sejarahnya menguap. Kalau Mengulik. Ya, ngulik ya. pengen ada episode menelisik. Wah, ini. Menelisik kan sesuatu yang belum jelas keberadaannya. Jika kita cari tahu, kita Oh, berarti kita ini. kita wedar bersama, kita kupas bersama. Berarti masih abstrak gitu kok belum jelas gitu. Iya, karena banyak hal yang masih perlu di Karena pedarnya tadi kan dibawa Sri Wedari. Sri Wedari. wedar, perlu diudar, Ya. perlu dibongkar, perlu didudah, sehingga didudah berarti kita cari tahu Terkait kebenaran, Tuban. keberadaan dan sebagainya. Nah ini Tuban sendiri ya. Monggo silakan, mungkin seperti apa yang mau disampaikan dulu. Oke, Siap. baik. Bar diwedar, diwedai. Ben opo? Sejarah itu kan dipoles. Dimulai. Kan ngono. Engko sih Oh. penjuri wae. Bentar belakang. Si anu panti api. Oh iya. Pak Swanto, Iya. sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Ya, Iya. silakan. Namanya adalah sesi pantik api. Sebelumnya udah tahu apa belum? Sedikit tahu. Sedikit Mudah-mudahan tahu. Berarti nggak salah jawab. biasa lihat podcast ada gini. Oke, terima kasih. Nah, di sesi pantik api ini Pak, ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber. Nah, bagaimana, sudah siap Pak Swanto? Siap, yuk. Siap. Siap Kang Mas. Sip. Yang pertama, mitos atau fakta? Fakta, Babat atau cerita? apa boleh? Kok ada bolehnya itu loh. Atau jangan-jangan nanti pilihnya iga? Enggak ya? Babat. Babat. Ruang atau waktu? Waktu, Jiwa atau raga? jiwa, Mataram atau Majapahit? Majapahit, Demak atau Pajang? Pajang, Kertanegara atau Wijaya? Kertanegara itu periode sebelumnya. Wijaya setelahnya. Wijaya. Wijaya. Raden Wijaya tanya. Tombak atau Keris? Tuba, Dharma atau Bakti? Bakti, Yang terakhir nih Pak Swanto, harus saset badet dasdis. Tanda atau simbol? simbol. Simbol. Ya, ini pertanyaan psikolog. Iya. Ini pertanyaannya pretest
tes ini sebelum Iya. kita lanjut Tapi ke ada kecocokan nggak tadi kan Apa? Mas? Ada Membaca simbol dan Iya. sebagainya. mengambil Majapahit dan tetap mengambil Wijaya kan itu. Panjang. Ada konsistensi. Pajang ada juga konsistensi. daripada Demak. Aku sebenarnya sih enggak. Apa? Aku domengi wong iki. Oke. Kang Mas Pito yang pertama kali mangkir. Awalun. Awalin monggo. Ya kalau saya sih mengawali sudah sejak kemarin-kemarin kita sering ngobrol. Wes ora ceritake kayak Iya, Kak cerita. Dimas Diajeng kayak Dimas Diajeng. gini kan. Sejak Mas dari Diajengnya rumah mengawali, nggak tahu. saya banyak pertanyaan. Nah, Terutama maksudnya adalah kalau ini bahasanya Pak Novi, kebetulan dulu kan juga founder di sini ya. Founder. Cetek Dan geni. juga teman karibnya Pak Wanto juga. Iya. Pak Novi itu bilang gini, Tuban itu seperti wilayah atau kawasan Yang kawasan terlingkupi. negari Heeh. yang masih ditutupi oleh Misteri. awan, Awan. selimut, Awan. istilah. Coverage. Niku pripun Coverage. Pak Wanto? Barangkali Pak Wanto punya pendapat, punya apa namanya? Opini pribadi lah terkait itu. Kenapa sih Tuban Pak? Iya, ini sebetulnya juga sebelumnya ketika Cetek Geni dicetuskan pun sempat diskusi dengan kami, Pak. Ya, Nah, ini Karena ada kurang muara. Kurang dekat. Iya, Iya. ini kurang dekat. Nah, ya. Ada muara tersendiri yang ini mungkin salah satunya bagi pitutur atau dawuh dari Mbah Sunan Bonang ketika di suatu masa untuk membangkitkan kejayaan Nusantara, salah satunya karena kemampuan metalurgi bangsa kita yang dulu Mbah Bonang berpesan hamati geni, itu pun karena memang waskitonya beliau ketika Nusantara akan didatangi oleh bangsa asing dan mereka tidak hanya mengambil rempah tetapi mengambil teknologi metalurgi kita, teknologi logam kita. Dan mohon maaf tuh Nusantara punya semuanya bahan-bahan logam, ya metalurgi kita semua punya di Nusantara. Sebagian diantaranya mungkin ada di Tuban seperti itu. Nah, keahlian inilah yang kemudian ketika beliau mungkin dengan waskito yang bisa melihat masa depan itu kemudian dipesankan kepada anak cucu bahkan santri-santrinya, amati geni. Matikanlah api itu api ilmu pengetahuan diantaranya mungkin pengetahuan tentang teknologi metalurgi, pengetahuan tentang banyak hal yang pada saat itu yang kemudian engko nek wis 500 tahun wayahe sumuruping geni. Sumuruping geni berarti api ini harus dinyalakan kembali. Nah ini mungkin saat ini pun kalau kita tahu mungkin di Indonesia saat ini kita sedang bagaimana kemudian nikel kita upeni sendiri, kita garap sendiri, ada produk turunan di sana. Itu sebetulnya momentum 500 tahun pasca Mbah Sunan Bonang kapundhut. Ini 5 abad kapundhutnya Mbah Bonang. Beliau Sebelumnya sudah ada wejangan ya Pak ya? makanya Cetek Geni. sehingga muncullah Cetek Geni itu dari nuansa kita ingin membangkitkan api pencerahan Nusantara, keilmuan Nusantara ini. Amin. Termasuk dari Tuban ini yang ayo kita angkat, kita ekspos untuk bisa menjadi salah satu mercusuar dunia. Berarti Cetek Geni itu termasuk yang membuka korden tadi. Ya, membuka pemantik api, kita nyalakan api dari kecil, ayo kita gunakan untuk nyuluh dulu untuk memberi pencerahan. Nanti monggo silahkan api mau dimanfaatkan untuk api. Nah, sedangkan api besar itu sebenarnya di tahun 2006 itu sudah ada api besar. Pendopo Iya. sampai kobong itu apa ya, Pak? Memang. Ini cerita masa lalu. Udahlah. Ini bagian dari rangkaian sejarah. Oke. Terus gimana? Tokoh Ranggolawe dengan Tuban Ya. sendiri seperti apa? Mungkin saya mulai dari kata-kata Tuban. Tuban ini masyarakat kita masih banyak yang punya penafsiran macam-macam dan itu boleh dan itu boleh saja karena memang ada bukti-bukti di sana. Ada yang menyebut Tuban sebagai Watu Tiban. Ya itu yang ada di situs di belakangnya museum di sana. Watu Tiban berbentuk batu yoni dan itu ada angka tahun di sana. Sirno ilang kertaning bumi yang artinya 1400. Sehingga tidak dong kalau itu merupakan titik tonggak awalnya Tuban karena tahun 1400 Saka. Kalau di Masehi kan 1478. Itu keruntuhan Majapahit. Dan itu otomatis sudah gugur untuk menjadi istilahnya Watu Tiban. Mohon maaf. Oke. Kemudian ada istilah lagi Tuban dari kata-kata jenon atau jenuh. Tubo itu kan kita ngobati ikan pakai. Nah, dulu masyarakat Jawa pada masa lalu selain dengan gugu nangkap pakai tangan itu
mereka juga jenuh itu diobati dengan cairan dari dedaunan yang ada racunnya, dan itu dikepur begitu di hulunya sungai, sehingga ke bawah itu airnya mengalir membawa racun, tapi racun alami, mohon maaf, racun alami. Berarti mungkin mematikan sementara ya? Ikan mabuk, bukan mati, mabuk. mereka mabuk. Nah, setelah mabuk itu ditangkap, masyarakat berduyun-duyun menangkap ikan di tepi sungai sepanjang aliran itu. Nah, itu yang disebut dengan jenuh. Daun jenuh ada di situ. Nah, tubo itu kan Daun tubo maksud saya. Di timurnya pabrik semen itu kan tubo ya. Ada tobo, Pak. Tobo itu desa Tobo. Dan jangan salah lagi, di bahasa Jawa kuno, Tuban, silakan dicek, itu artinya air terjun, air yang turun. Kita punya 2 situs, punya Ngelirip, kita punya air terjun Banyulangse, Bongo. Nah, banyak air terjun. Jadi kata-kata Tuban kalau bahasa Jawa kuno artinya air yang turun dari ketinggian atau air terjun. Artinya apa? Atau yang kemudian satu lagi Metu Banyune, yang ini cerita ini yang kemudian dikemas dalam buku sejarah kita, yang paling diyakini, paling dipakai di buku sejarah Tuban yang tercatat paling awal itu di buku 700 tahun sejarah Tuban yang ditulis oleh Pak R. Suparmo pada tahun 72 kalau nggak salah. Itu disebutkan situs Metu Banyune itu tadi. Ini menyangkut dengan perjalanan Ki Ageng Papringan yang beliau pindah jengkar dari Kumenggeng, dari wilayah Renggel untuk membuka hutan bambu, menemukan sumber air di antara sela-sela bebatuan dan di sela-sela hutan bambu. Sehingga beliau diberi gelar Ki Ageng Papringan. Itu mertuanya Ranggalawe. Mertuanya Ranggalawe. Apakah artinya sebelum Ranggalawe ada itu Tuban itu sudah ada? Sudah ada. Kata Tuban sebetulnya sudah ada. Bisa jadi. Ini kami masih mencari tahu, mohon maaf ya. Karena sebutan Tuban di masa lalu mungkin lebih ke Kambang Putih. Kambang Putih. Kambang Putih itu yang artinya seperti kemambang begitu. Kalau dia dari laut itu kan seperti mengambang gitu dan berupa batu kapur, pegunungan kapur. Dan itu yang kemudian menjadi komoditas ekspornya Tuban untuk dibawa ke Eropa, ke waktu itu kita punya teknologi kapur, sekarang kita punya semen. Jangan salah, sejak dulu kita sudah mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kapur itu ya. Kapur. Bahkan Pak Karno di periode dulu juga meresmikan pabrik kapur ini jadi salah satu industri strategis pada saat itu. Soekarno. Iya, silakan dicek di foto-foto Tuban tempo dulu itu ada. Oke. Artinya berarti kan kalau umpamanya saya katakanlah, artinya bahwa kata Tuban itu sendiri bukan dari Ranggalawe sebenarnya. Bukan. Sebelumnya sudah ada. Foundernya Tuban bukan Ranggalawe. Foundernya sinten nih? Foundernya ya itu tadi Ki Ageng Papringan itu kalau versi buku sejarah kita. Iya. Bukan kakeknya loh. Kakeknya. Kan seperti itu. Ki Ageng Papringan, mohon maaf, terus punya Dandang Wacono. Kemudian Dandang Miring dulu, mohon maaf, ada Dandang Wacono, Dandang Miring. Wiraraja? Wiraraja di sana, bukan pernah jadi Bupati Tuban. Nah, ya kan maksudnya terus turun ke Ranggalawe. Punya anak yang kawin dengan Ranggalawe. Ranggalawe anaknya Arya Wiraraja, Banyak Wide yang jadi Bupati Sumenep, yang akhirnya jadi raja di Lumajang. Nah, ketika berarti sudah disepakati lah katakan. Iya. Pokoknya Tuban berarti sebelum Ranggalawe pun sudah ada kata Tuban. Kata-kata Tuban sudah ada. Itu kalaupun itu Kambang Putih, kan begitu. Nah, kata misteri itu kan dari kata mist gitu ya. Dari bahasa Inggris kan itu, mist atau kabut terselimuti kabut. Itu teri cewek. Gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa dalam sebuah sejarahnya kota Tuban itu selalu mengandung misteri itu? Mungkin ya pasca Ranggalawe itu. Pasca Ranggalawe ada cerita sejarah yang kita semua mungkin sudah paham bahwa Ranggalawe ini adalah tokoh kontroversial yang dari versinya kita masyarakat Tuban dan wilayah Pantura itu sebagai pahlawan. Nah, tetapi bagi wilayah pedalaman dia dianggap sebagai pemberontak. Lah, penyebutan pemberontak dan tidak ini kan tergantung siapa dan waktu, rentang dan waktu itu yang akan menjawab lokasi dan sebagainya, siapa yang memerintah dan sebagainya. Nah, ini ada cerita yang mungkin nanti bisa kita cari kebenarannya bahwa sebelum Majapahit berdiri pun kan sudah ada konsensus antara Raden Wijaya
dengan ayahnya Ranggalawe, Arya Wiraraja yang Bupati Sumeneb itu. Raden Arya Wiraraja itu membantu pelarian Raden Wijaya dari Kediri. Nah, dari sana ada konsensus akan dibantu sepenuhnya untuk menumpas Kediri lagi, ya, dengan catatan wilayah yang nanti akan dikuasai ini dibagi dua. Sigar Semonggo sebutannya. Nah, sebelumnya sudah pernah terjadi ketika Jawa Timur, khususnya Kerajaan Singasari dibagi dua. Jenggolo sama Panjalu. Panjalu. Nah, kita Tuban sampai Banyuwangi ini masuk wilayah Jenggolo. Toponiminya kita punya desa Jenggolo. Jenuh itu. Kita punya nama desa Jenggolo. Itu salah satu toponimi yang sebetulnya penanda zaman, penanda. Mertuaku nih. Nah, Jenggolo. Tapi ini benernya begitu. Dari kesepakatan ini ternyata ketika penasbian Raden Wijaya, janji itu belum ditunaikan. Tunaikan. Belum ditunaikan, bahkan termasuk yang menempati posisi strategis sebagai Patih Hamangkubumi kan ternyata bukan Lembu Suro, pamannya Ranggalawe, bukan. Padahal Lembu Suro adalah tokoh yang memimpin ekspedisi Pamalayu yang itu berangkatnya dari Bum juga. Berangkatnya dari Pantai Bum, Mas. Iya. Pamalayu yang ke Sumatera itu? Bukan, ke Melayu, Pak. Ke Malaka. Iya, Malaka. Itu membentuk pergerakan memang yang dari. Itu masih Singosari. Dari Tartar masih Singasari. Itu Tuban sudah jadi pangkalan militer angkatan laut. Ngeri. Pangkalan angkatan laut kita negara-negara ancaman. Kalau kita sebagai geopolitik, mohon maaf, ancaman itu dari utara. Sehingga kekuatan militer kita, angkatan laut, kekuatan kita, Majapahit itu ada di sepanjang pesisir utara Jawa. Dan mungkin salah satunya adalah Tuban, karena ekspedisi Pamalayu juga ada di Tuban. Itu geopolitik masa waktu itu ya? Masa itu. Sehingga ketika keberadaan kerajaan di tengah itu kan tidak mudah untuk diserang. Betul. Tidak mudah diserang. Tuban sebagai salah satu front barriernya, benteng terdepannya adalah Tuban. Makanya, dan jangan salah, di Majapahit punya perahu besar, yang terbesar 350 meter perahu kayu. Saya membaca ini di buku penelitian sejarah dari profesor dari UI. Perahu besar yang disebut dengan Jung. Kapal Jung. Pernah dengar? Nah, itu 350 meter. 350 meter panjangnya, lebih besar dari kapal induk saat ini, mohon maaf, kapal kayu. Dan itu ketika Portugis kesini mereka ngeri melihat keberadaan perahu besar ini tadi. Dan kita punya desa, punya kampung namanya Kajungan, tempat untuk perbaikan jung. Kajung. Ayo kita menggali toponimi kita, yaitu untuk menggali sejarah. Toponimi itu artinya apa sih sebenarnya? Toponimi. Ya, itu penamaan wilayah yang itu sebagai penanda sejarah. Kalau topograf berarti grafik kayak gitu ya. Ini kalau toponimi itu dari kata-kata itu tadi. Tapak. Akhirnya cara Jawa kan jadi tapak, jadi situs seperti itu. Penanda. Nah, ini ya, kita sudah membongkar kabut-kabutnya sedikit demi sedikit. Itu sejak kapan Pak Denny jadi Jawa gitu? Ya biasanya kan ke barat-baratan. Kapal Jung itu sebenarnya dari Belanda namanya. Jung Java. Itu Jung itu Kajung. Kita punya Kajung. Itu masa Singasari pun kita sudah punya. Dan itu memang dulu diperuntukkan untuk perbaikan kapal. Bahkan termasuk sandar barang-barang impor itu ada di wilayah sepanjang Nun Sewu. Kalau sekarang Mangunjoyo itu dulu dalam, Pak. Sehingga perahu-perahu kecil itu bisa membawa masuk barang dagangan sampai ke dalam. Arya Wiraraja itu ada di Sumeneb. Iya, kan? Karena dia ditempatkan di sana. Lalu pada waktu itu yang ada di Tuban siapa nih? Panglima yang ada di sini? Atau hanya istilahnya Menko gitu, Menteri Koordinator aja atau gimana? Bisa jadi mungkin bupatinya ya itu tadi Dandang Wacono atau mungkin Ki Agung Papringan sebelumnya. Mungkin Dandang Wacono. Dan mohon maaf, mungkin kalau kita menyebut kata Dandang itu ada teman-teman kita yang mengasumsikan ketika penamaan Dandang itu berarti tokoh yang dihitamkan. Sehingga paling disebut dengan nama Dandang. Ada Dandang Miring, Dandang Wacono. Semua hitam. Semua dihitamkan. Ya karena kemudian pasca Majapahit berdiri, kemudian janji itu tidak ditepati dan Ranggalawe kemudian puncak
kegalauan dan ketidakpuasannya ketika pamannya yang Lembu Suro tidak diangkat jadi Patih Hamangkubumi. Ini kemudian dia kecewa dan itu dianggap sebagai berani terhadap raja, sebagai bibit-bibit permusuhan. Padahal sebetulnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi, ini sebetulnya ada hak yang belum ditunaikan. Nah, betul. Nah, ini kemudian pecahlah perang di tahun 1295. Kalau Majapahit berdiri 1293. Itu yang akhirnya jadi hari jadinya Tuban, termasuk hari jadinya kota Surabaya. Nah, kemudian di tahun 1295 itu pecahnya pemberontakan Ranggalawi dan Ranggalawi meninggal. Itu berapa tahun? Berarti 3 tahun? Hanya 3 tahun. 3 tahun. Sejak dia dilantik dan kemudian beliau wafat itu hanya 3 tahun. Dan nama besarnya tercatat sampai sekarang. Dan kontroversi tadi dan ya. kontroversi. Tergantung siapa yang melihat dan. Oke. Sebelum kita lanjut terkait dengan tokoh Ronggolawe ini yang kita babat habis hari ini ya. Ini ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Ya. Silakan. Lewat dulu ya. Ya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Ini menyediakan jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gedung, dan lain-lain. Menerima jasa desain interior dan juga eksterior rumah, serta bergerak di bidang perumahan. Selanjutnya ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Ini menerima jasa survei ekonomi, politik, perusahaan, kebudayaan, apalagi? Ekonomi. Sosial. Apalagi? Sudah. Ideologi? Enggak. Ngapain ideologi? Termasuk yang 3 periode itu enggak usah. Ngapain? Selanjutnya ada Tanah Zawi Tuban Agro Eduwisata Park. Nah, untuk lokasinya berada di Desa Mringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Di sana ada banyak sekali wahana edukasi dan di sana juga ada kebun durian, kolam renang, rumah makan, villa buat staycation bareng temen, bareng family dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Print Screen Art. Nah, ini menerima jasa desain logo atau brand company. Follow IG-nya di printscreen.art. Printscreen.art. Lumayan ini. Lidahnya lumayan susah. Printscreen.art. Kedimatnya karena danang gitu susah banget. Ya. Nah, setelah tahu informasi tadi, langsung saja menghubungi Pak Yudi di 0812 3299 3189 atau Mas Wildan di 0823 3307 1672 atau Dimas Diajeng dan Netralis yang punya usaha UMKM bisa untuk mengiklankan produknya di podcast Cerdik Geni. Untuk lokasinya berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 10, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Saya tunggu ya Dimas Diajeng. Ya. Itu yang baru lewat ya. Ya, yang baru lewat. Sekarang kita balik lagi ke misteri Tuban. Misteri yang tidak perlu di-print. Iya. Arti Ronggolawe itu sebelum Gajah Mada. Iya, sebelum Gajah Mada. Jauh. Nah, 2 generasi sebelumnya. 2 generasi Gajah sebelumnya. Mada beliau populer ketika daerah Ayam Wuruk. Ayam Wuruk putranya Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menggantikan Jayanegara. Ya. Jayanegara ini anaknya Raja Wijaya. Jadi dari jalur yang berbeda antara Jayanegara dengan Tribuana Tunggadewi. Ibu yang berbeda. Ya, ada 4 pemimpin pada saat 4 raja. 4 raja. Ya. Berarti yang dibunuh itu ya Jayanegara itu ya. Jayanegara. Ya semua. Iya, Jayanegara. Satu banget. Lah, Ronggolawe itu berarti ketika memberontak itu sebenarnya itu mintanya agar janji itu terpenuhi kan seperti itu. Mungkin yang tidak tersampaikan. Itu mungkin seperti itu ya, perjuangannya kan seperti itu. Iya, sebetulnya. Nah, dan janjinya kan dengan ayahnya, dengan Arya Wiraraja. Dan ketika beliaunya kalah itu dimakamkan di Tambak Beras.
Itu kalau Jombang. beberapa versi tambak beras Jombang. Nah, ini. Karena memang perangnya ada di sana. Ditambah beras. Nah, ini mungkin bisa dilihat di situs teman-teman mungkin di website atau mohon maaf di YouTube. YouTube Di juga sempat ada yang tayang ini tokoh dari Jombang sana yang Oke. menyatakan Yang bahkan dari menyatakan. kalangan pondok. Makam beliau ada di Pondok Pesantren Tambak Beras. Di dalam kompleks pondok itu ada makam dan di sana berdampingan dua, satunya istrinya yang dari Bali. Nah, cuma periode keterangan beliau yang dari pesantren itu ya, jenazah Ranggalawe sendiri pada abad ke-17 ini dibawa ke Tuban. dibawa ke Tuban. Mungkin kalau kita bisa melihat kompleks makam Sunan Bonang pun itu dibangun di abad 16. Bangunan-bangunan baru Pak sebetulnya yang di luar-luar itu baru pelengkap. Dan saya yakin mungkin perhatian pemerintah pada saat itu cukup tinggi sehingga mungkin juga akhirnya jenazah Ranggalawe pun juga dibawa ke Tuban. Jadi sudah ada apa keniatan untuk mengungkap tokoh dan memuliakan. Apakah tokoh. termasuk dengan istri? Kan Yang istrinya masih di sana. Oh, masih yang istri di sana. dari Bali masih di sana. Masih di sana. Oke. Cuma Hanya kalau yang versi beras. Tuban kan dua istrinya ini kan akhirnya mohon maaf Pilopati ikut bunuh diri. Bunuh diri. Kalau versi masa lalu kan seperti itu. Oke. Ini yang kami belum tahu kebenarannya. Kayak ini sampai kita ya. Nah, terkait dengan bahwa itu melalui perabuan Iya. atau tidak perabuan, Iya. menurut panjenengan seperti apa? Ya ini kembali kemudian mohon maaf agak sensitif terkait dengan apa agama beliau kadang-kala sering yang Iya, oke. membenturkan dengan Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan itu. agama Ya, ritual, Pak. Pak. Oke. Friksi antara pedalaman dengan pesisir, ya mohon maaf ya. Tuban ini bahkan kota perdagangan. Tuban itu di era masa itu kita kota metropolis. Kita metropolis. Semua orang asing bahkan kalau jenengan melihat catatan perjalanan, ada Tom Pires, ada apa-apa. Oke. Mereka tinggal di Tuban, mereka stay di Tuban, mereka mencatat dan menggambar kondisi Tuban, bagaimana ada festival arah-arahan dan sebagainya. Kira-kira waktu itu Pempiras itu di Mustika atau di Fave? Nah, kira-kira di dekatnya Hotel Ratna gitu. Enggak, karena ada di bundaran alun-alun. Wah. Dia mencatatnya gambarnya kan gitu. Ada satu alun-alun ya, ada 5 sudut jalan. Nah itu mungkin pada saat itu kota kita sudah di situ, bukan di kota lama, mohon maaf. Oh, Ya, kan? bukan di Iya, kota iya. lama. Bukan Karena di kota makam Sunan Bonang pun sudah Ada di di situ situ. abad ke-15. Betul. Abad ke-15. Jadi Abad mungkin ke-15. bisa digali lagi Oke. kota lama dan sebagainya. Artinya tadi yang awalnya itu militer kemudian menjadi perdagangan nih. Perdagangan dan militer, Pak. Oke. Ya, Oh, di mana seperti titik itu. perdagangan itu kan ekonomi strategis dan Oh. harus ada kawalan militer di sana. Baik. Harus Maksudnya ada seperti penguatan itu. di situ. Cuma mungkin pangkalannya tidak ansih ada di tengah kota karena mohon maaf Tuban yang mengalami pendangkalan karena endapan dari sungai-sungai bahkan mungkin dari Bengan Solo yang kemudian masuk ke pantai terbawa arus laut dan itu membuat pendangkalan di pesisir Tuban. Iya. Nah, kalau kita lihat di pendaratan Belanda yang 1949 itu mereka sandarnya di sepanjang Tambak Boyo sampai Banjar. Tambak Boyo sampai Banjar. Itu agresi militer kedua dan kapalnya sudah besar, jangkarnya 12 meter. agresi yang kedua. Iya, agresi militer yang kedua. 1949. Jangkarnya 12 meter loh. Iya. Jangkarnya masih ada di salah satunya di museum ada sudah dipotong. Yang satu masih utuh di Banjar sana, silahkan dilihat. Tak kirain ya dekatnya Bagong Jangkar. Oh, itu jangkar yang lain. Pak. Ada lagi sebelah selatan sana. Jangkar Joyoboyo. Oh, Jangkar. Jangka. Jonggo. Jonggo. Nah, selesai ketika Majapahit emas Tuban itu dalam keadaan seperti apa sebenarnya? Masih digunakan oleh Majapahit atau seperti apa? Meskipun nama Tuban karena pasca Ranggalawe ini bisa kita cari saja, kita sulit mendapatkan kata-kata Tuban di catatan sejarahnya Majapahit ya karena peristiwa itu. Karena peristiwa itu, tapi mohon maaf mungkin Kita didandangkan tadi. iya. Setelah kemudian Ranggalawe meninggal, akhirnya Arya Winaraja ini jadi diberi tanah. Jadi akhirnya itu kapan itu sebenarnya? Itu di periode terakhir sebelum kapundutnya Raden Wijaya. Oh, sadar ini ya, mulai Iya, ya. akhirnya diberi tanah dan beliau mendirikan kerajaan di Lumajang. Situsnya ada sampai sekarang. Oh, Malah jauh ya? Iya, Lumajang Lumajang. Dia malah. mendirikan kerajaan di Lumajang karena itu ada di titik sentral antara Banyuwangi dengan
pesisir utara. Oh. Nah, cuma kemudian Nabi yang kebetulan juga dari Lumajang, itu Nabi itu juga dari Lumajang, mohon maaf. Cuma ada orang yang menyebut bahwa Nabi anaknya Wiraraja, mohon maaf mungkin ceritanya kan Macam-macam. Nah, tapi kemudian juga Nabi akhirnya dibunuh juga oleh Jaya Negara itu saja ketika Betul. pulang ke Lumajang, nggak pulang-pulang karena nungguin orang Pemberontakan lagi itu. dianggap pemberontak. Jadi Nabi pun juga akhirnya menerima nasib yang sama. Oke. Dia juga dibunuh juga. Nama Tuban kembali lagi era Mataram mungkin? Nama Tuban mulai muncul di era Demak. Demak? Ketika ada peran Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Jadi di catatan sejarahnya Majapahit yang hampir berapa ratus tahun gitu, 1293 sampai 1478 runtuhnya di Brawijaya kelima. Itu hampir nama-nama Tuban tidak disebut. Bahkan di Majapahit yang namanya Suryo Majapahit yang kita tahu, Milwatikta itu kan simbol negara bawahan. Jadi mereka adalah negara federasi. Majapahit itu negara federasi. Semua wilayah Bre yang namanya ada Bre Makmutan, ada Bre Wengker, ada Bre ini. Ini mereka mempunyai hak otonomi sendiri mengatur negaranya. Jadi Majapahit itu negara federasi pada saat itu. Mereka boleh mengut pajak, mereka boleh ngatur membuat aturan sendiri. Tetapi mereka terrepresentasikan di kabinet yang ada di Majapahit. Itulah disebut dengan Bre dan sebagainya, Bre Pamotan. Nah, bahkan Tuban tidak termasuk yang punya hak suara di sana. Kok kayak negaranya ini ya, Polybiusnya Romawi ya? Ya mungkin kan namanya pemahaman itu kan beda ini. Dan Tuban tidak tercatat sebagai Bre di sana. Tidak ada Bre Tuban itu tidak ada. Sehingga perwakilan nama Tuban di jajaran pengambilan keputusan di Majapahit tidak ada. Tapi kita diposisikan sebagai pusat perdagangan tadi. Hanya pusat sebagai perdagangan. pusat perdagangan. Sebuah wilayah itu aja. Iya, sebuah wilayah yang itu menjadi kota strategis, kota perdagangan, termasuk kota pertahanan tadi. Oke. Jadi kayak kota khusus yang tidak punya hak akhirnya, tapi justru itu kontrolnya lebih mudah. Tetapi ketika Demak ada dan menyerang ke Majapahit pada waktu itu, nah itu gimana posisi Tuban? Dia kan ikut begitu. Artinya ada Bre atau seperti apa ini di sini? Nah, kalau Bre kebetulan tokoh-tokohnya kan dari Tuban. Ketika Majapahit terakhir kali, ini monggo silahkan ini ada cerita-cerita yang mungkin banyak yang menentang juga sebetulnya. Ketika Raden Patah kemudian diminta oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel itu mertuanya. Untuk mencari tanah baru yang nanti untuk permukiman, akhirnya ketemu Demak itu dan mereka mendirikan kesultanan yang betul-betul struktur pemerintahnya beda karena sudah mengusung struktur pemerintahan Islam. Makanya disebut dengan kesultanan di situ. Raden Patah disupport oleh beliau-beliau para wali. Salah duanya adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Berarti ini oligarkinya gitu, Pak. Iya, oligarkinya itu. Oligarki bukan oligarki secara ekonomi. Iya. Tapi beliau memang tokoh-tokoh yang memang menjadi tokoh-tokoh sentral pada saat itu, yang mungkin juga karena kemampuan keilmuannya. Betul. Jangan salah, banyak widi itu akhirnya widya, artinya ilmu juga. Berarti Brahmana yang namanya ilmu juga, yang punya banyak ilmu. Amin. Inilah hebatnya keilmuan itu seperti itu. Sehingga akhirnya Demak mungkin peran Tuban pada saat itu tidak secara langsung tapi di waktu yang sama Demak ini jadi titik persembunyian, titik pengungsian. Dari para mereka yang disuksesi seperti itu tadi. Ketika Majapahit runtuh, kemudian Prabu Kertabumi lari dari serangan yang keempat kalinya. Dan kita punya tempat penanda juga, mohon maaf, Mbah Punjul. Mbah Punjul itu salah satu prajurit Mbah Punjul di Ngepon. Itu salah satu prajurit yang membawa bumbung yang berisi sesuatu. Kalau sekarang mungkin ya perang biologi, mohon maaf. Pada saat itu sudah pakai itu. Kayak COVID dia. Dari Palembang. Membawa dari Palembang. Dari Palembang. Ya, Palembang itu anaknya Raja Majapahit sebelumnya. Terus dan itu ayahnya Raden Patah juga. Ayahnya Raden Patah juga. Akhirnya dia membawa itu di penyerangan terakhir yang keempat kalinya. Setelah diserang bertubi-tubi baru yang keempat kalinya membawa bumbung ini tadi. Nah, dua.
Ya ternyata Mbah Punjul ini betul sabar, isinya opo saja nih. Nah, dibuka lah isinya, dan ternyata itu ada sesuatu yang mungkin kalau sekarang ya mungkin virus kalau sekarang nih. Nah, yang kemudian beliau tidak berani melanjutkan ke Majapahit untuk ikut penyerangan itu, sehingga beliau menetap di sana. Dan di situ diamankan, dilindungi oleh santrinya Mbah Sunan Bonang, santri yang putri itu, Mbah, yang di timurnya jalan itu ada santrinya Mbah Bonang yang putri di situ. Itu melindungi keberadaan Mbah Punjul. Dilasem gitu ya. Nah, di ngepon sini. Ngepon jadi lokasi aja. Nah, kemudian penyerangan dilanjutkan ke Majapahit dan sukses penyerangan itu. Penyerangan sukses. Terus kemudian Kertabumi lari. Nah, pelarian beliau itu ditandai dengan batu yoni yang ada di kita. Sirno ilang kertaning bumi. Sirno itu 0. Hilang juga 0. Kertabumi melarikan diri dari kerajaan. Yang beliau kemudian lari ke Banyuwangi. Tahun berapa Pak? 1478. Oh, 1400. Iya, 1478. Itu lari ke Banyuwangi, sana dikejar Sunan Kalijogo, terus kemudian dijemput, dan itu menurut kepercayaan masyarakat Banyuwangi itu jadi cikal bakal namanya Banyuwangi, salah satunya mungkin seperti itu. Nanti monggo silahkan cari sendiri ceritanya. Terus sama Mbah Sunan Kali, beliau akhirnya karena seorang raja pada saat itu ada, kalau memang beliau mungkin misalkan Hindu atau Buddha, ada fase dia harus menyembunyikan diri supaya tidak dikenali oleh masyarakat. Dia ingin menghabiskan masa tuanya untuk bersemadi, untuk menepi dan sebagainya. Beliau naik ke Gunung Lawu. Ada di alas Ketonggo, ikut ngawi di Jogorogo sana, di Ketonggo. Di sana disusul oleh Mbah Sunan Kalijogo, didampingi 2 tahun diajari ngaji, diajari sholat dan sebagainya. Itu ada situs Palenggan Agung Prabu Brawijaya kelima. Terus kemudian ada situs juga tempat air wudhu yang biasa Mbah Sunan Kali ngambil itu. Nah, selepas dari sana baru kondur ke Demak Kerso, karena Demak anaknya sendiri. Betul. Ya, nah, dari sana kemudian kebetulan salah satu istrinya Kertabumi ini tadi, Brawijaya kelima ini adalah dari Campak. Yang namanya Mertaningrum. Mertaningrum itu dari Campak, tapi juga keturunan Jawa yang pernikahan politik seperti itu di era Singasari. Di era Singasari, betul ya. Kakak perempuannya dinikahi Mbah Ibrahim Asmoro Konti. Muter. Iya, jadi muter-muter mohon. Muter ya. Oke, ya kemudian beliau juga dimakamkan di sini karena anaknya jadi santrinya Mbah Bejagung, akhirnya jadi Sunan Bejagung Kidul. Nyantri di sini, istrinya juga punya kakak di sini. Jadi kalau mencari Brawijaya, mencari Majapahit ada di Tuban. Ada terakhirnya. Nah, ya, mencari Brawijaya itu ada di Tuban. Nah, satu lagi, tadi toponimi. Nah, sekarang saya pengennya geografinya. Geografi. Apakah Tuban itu secara geografis dari dulu seperti ini atau ada perubahan sebenarnya? Kalau berubah tidak langsung, mungkin di ribuan tahun bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Kalau kita lihat mungkin di pesisir utara, di wilayah timur Palang, jenengan di kedalaman 1 meter di sana itu batu karang semua, sampai ke 2 kilo ke dalam. 2 kilo ke dalam. Laut. Itu bekasnya laut. Tetapi begitu kita melihat dari Banjar ke barat, sana. Ya. Di situ pada abad ke-17 kalau tidak salah, dengan letusan Gunung Muryo, akhirnya Demak ini yang tadinya selat jadi daratan, Demak dan Pati. Dulu ketika orang dari Malaka mau bersandar ke Tuban, dia langsung masuk ke selat itu, dan itu jadi choking point, jadi titik untuk penarikan pajak. Nah, itu jadi titik penarikan pajaknya Demak salah satu. Ya, itu topografinya Tuban. Geografinya Tuban itu di pelabuhan, cuma mohon maaf, Tuban pada saat itu peran pelabuhan sentral sudah mulai ditinggalkan di pasca Majapahit, sekarang Demak geser ke sana. Pelabuhannya ada di Semarang. Pelabuhannya ada di Semarang, ada di Jepara dan Semarang. Ketika kemudian Pajang dan Mataram, pelabuhannya geser ke Semarang. Paham. Terpaham kan? Demak, karena Tuban mulai Tuban mulai ditinggalkan sejak saat itu. Peran sentral kota Tuban sebagai kota perdagangan mulai lambat laun susut pada saat itu. Nah, boleh satu lagi ya? Boleh. Ya. Tuban ada beberapa ras. India ada, Timur Tengah ada, Malayu, ASEAN Malayu ada, ASEAN Chinese-nya juga ada gitu. Nah, itu apakah sebelum istilahnya masih Singosari dulu ataukah
Baru-baru ini. pada Majapahit ataukah ketika adanya Demak sebenarnya mereka datang? Sudah sejak lama karena peran sentral sebagai kota perdagangan itu tadi. Oke, Ekspor sejak impor. itu ya? Sejak itu Tuban kedatangan berbagai macam ras yang ada di Tuban. Oke. Bahkan mungkin pajak yang diberlakukan dulu itu bukan pajak bumi. Jadi ini ada di situs, mohon maaf, di situs Perunggahan Wetan. Itu namanya di Prasasti Warunggahan yang mengungkapkan Desa Warunggahan itu dulu menerima status SIMO, kota bebas pajak. Oke. Tetapi di situ dikenakan pajak orang asing dan pajak perdagangan. Sehingga kita sudah terbiasa mungut pajak orang asing. Iya. Nah, itu merupakan tanda bahwa Tuban memang jadi kota perdagangan internasional. Oke. Dan di sana akan muncul multiras. Oke. Baik dari pedagang Arab, dari India, dari Melayu, bahkan dari Eropa. Portugis pada saat itu yang paling sering ke Jawa. Sebelum akhir nih, ya. Ya. Nanti Kang ini Mas. malah Rusia yang datang. Iya. Bisa Dan jadi. jangan salah, mungkin Mbak Ibrahim Mas Rusia Marwati bisa. dari Samarkand, Pak. Iya, dari Samarkand daratan dari Rusia. sana. Ya, sekarang masuk mau lagi kesini Rusia. lagi. Nah, Ya, itu. ini nampak tilas beliau. Oke. Ya. Iya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita babat ya, sebenarnya. Masih banyak yang ingin kita babat. Namun sekali lagi waktu yang harus memisahkan kita ya. Dari sisi sejarah, dari sisi nama, dari sisi pergulatan politik, kemudian bagaimana strategisnya, geopolitiknya kota Tuban, kita sudah babat semuanya ya. Namun masih ada satu mungkin contoh umpamanya, ketika Demak dan Pajang kita kemana nih politiknya kan begitu ya. Akan kita bahas lagi lah besok-besok ya. Episode selanjutnya. Ya, Kita berdiri sendiri. kita berdiri sendiri. Ya, itulah Tuban gitu. Tuban. Ya, terima kasih Siap. Kak Mas Suwarno atas kedatangannya. Suwanto ya. Namanya diganti terusan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada lagi episode menyambung. Menyambung. 100 mungkin ya. Iya, bisa. Nah, kita matur suwun informasi yang Siap. diberikan. Ije. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah. Demikian. Untuk closing ada mungkin sepatah dua patah kata yang diperlukan untuk Dimas Diajeng. Jadilah diri sendiri, jangan jadi peniru. Biarkan nuansa dan pribadi kita yang menjadi kita berbeda dengan orang lain. Oke, terima kasih. Tetap jadi diri sendiri, Yourself. be yourself, dan jadilah kuda. Ya kan? Bukan. Awalnya kudanya hitam, sekarang putih semua, 9 ya. Ya, saya pamit undur diri dulu. Denis Mira di sini, serta rekan saya ada Rina dan Prameswari. juga Vito Suwarsono. serta narasumber yang hadir di sini. Kita undur diri di episode kali ini dan nantikan kita di episode selanjutnya. Tetap di Cenek Gini. Ya, sampai jumpa.